Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Zayuri Rani Haryuti dari kelas PKMIA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mereview jurnal. Di sini saya akan menggunakan jurnal yang berjudul meningkatkan kemampuan membaca pemahaman melalui metode SQ3R pada siswa kelas 4 SD Negeri 46 Parepare. Nah, untuk poin-poin yang akan saya gunakan yaitu judul jurnal, nama jurnal, volume dan halaman, tahun, penulis, reviewer, tanggal review, latar belakang, tujuan penelitian, permasalahan, objek penelitian, subjek penelitian, metodologi penelitian, hasil penelitian, kelebihan dan kekurangan. Baiklah, yang pertama, di dalam mereview jurnal, kita harus menentukan judul jurnal. Judul jurnal di sini yaitu meningkatkan kemampuan membaca pemahaman melalui metode SQ3R pada siswa kelas 4 SD Negeri 46 Parepare. Nah, untuk judul jurnal ini saya ambil dari ini tadi ya, yang atas ini ya, yang tengah. Selanjutnya, nama jurnal. Nama jurnalnya Jurnal Publikasi Pendidikan. Nah, untuk nama jurnal ini saya ambil dari ini, di bagian atas yang saya kasih warna kuning, Jurnal Publikasi Pendidikan. Selanjutnya, volume dan halaman. Volume 5, nomor 3, halaman 234 sampai 242. Untuk volume dan halaman ini saya ambil dari ini ya, di bagian atas bawahnya nama jurnal tadi. Volume 5 nomor 3. Untuk halamannya 234 sampai dengan 242. Selanjutnya tahunnya 2015. Nah, penulisnya Wawan Krismanto, Abdul Kholik, dan Sayyidiman. Nah, untuk penulis ini saya ambil dari ini, bawahnya judul jurnal tadi ya, ada 3, yaitu Wawan Krismanto, Abdul Kholik, dan Sayyidiman. Nah, selanjutnya reviewer. Untuk reviewer saya sendiri, Bella Zayuri Rani Haryuti. Saya mereview jurnal ini pada tanggal 15 Oktober 2020. Selanjutnya, latar belakang. Berdasarkan hasil observasi data yang dilakukan peneliti di SD Negeri 46 Parepare, ditemukan bahwa nilai pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 SD Negeri 46 Parepare pada materi tentang membaca menunjukkan hanya 53% siswa yang mencapai kemampuan di atas KKM yang ditetapkan sekolah, yakni 70. Sementara dari sisi guru, hasil wawancara menunjukkan bahwa guru sesungguhnya memiliki pengetahuan tentang metode-metode pembelajaran, termasuk metode pembelajaran membaca pemahaman. Namun, guru belum pernah mencoba menerapkannya pembelajaran di dalam kelas. Salah satu upaya yang dilakukan oleh guru sekolah dasar adalah menerapkan berbagai model pembelajaran membaca, khususnya membaca pemahaman. Untuk itu, peneliti tertarik dengan menggunakan metode pembelajaran SQ3R. Nah, untuk latar belakang ini saya ambil dari ini. Di bagian pendahuluan, ini ya, yang saya kasih warna kuning ini. Berdasarkan observasi data yang dilakukan peneliti ini ya. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penerapan metode SQ3R untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 4 SD Negeri 46 Parepare. Nah, tujuan penelitian ini saya ambil dari bagian abstrak ya. Ini, bagian abstrak yang atas sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penerapan metode SQ3R untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 4 SD Negeri 46 Parepare. Selanjutnya, permasalahan rendahnya kemampuan membaca pemahaman siswa di SDN 46 Parepare. Nah, kemampuan rendahnya membaca tersebut dipengaruhi oleh rendahnya dalam memahami ide paragraf, membaca grafik, memahami hubungan antara fakta, dan menemukan ide bacaan. Nah, permasalahan ini saya ambil dari ini, di pendahuluan bagian latar belakang tadi ya. Ini, di dalam latar belakang tadi. Selanjutnya,
Objek penelitian. Objek penelitiannya penerapan metode pembelajaran SQ3R. Untuk subjek penelitiannya yaitu guru kelas 4 dan siswa kelas 4 SDN 46 Parepare yang berjumlah 38 siswa yang terdiri dari 19 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. Untuk subjek penelitian ini saya ambil dari ini ya, di abstrak juga. Ini di abstrak. Di bawahnya tujuan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Nah, untuk penelitian ini dilaksanakan dengan pola kolaboratif antara tim peneliti dengan guru sebagai pelaksana pembelajaran. Sedangkan dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi dan tes. Nah, untuk jenis analisis data yang digunakan peneliti yaitu analisis data deskriptif kualitatif. Nah, untuk metodologi penelitian ini saya ambil dari ini ya, di bagian metode penelitian. Ini ada pendekatan, jenis penelitian, subjek penelitian, penelitian dilaksanakan dengan kolaboratif, ini teknik pengumpulan datanya, dan juga jenis analisis data yang digunakan. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualifikasi proses pembelajaran membaca pemahaman dengan metode SQ3R di siklus 1, siklus 2, dan 3 semakin baik. Pada siklus 1 dengan 24 indikator yang dilaksanakan oleh guru terlaksana berjumlah 16 indikator atau 66,67%. Sedangkan hasil observasi pada siswa 24 indikator yang dilaksanakan yang terlaksana berjumlah 17 indikator atau 70,83% dan berada pada kategori cukup. Sedangkan pada siklus 2, proses pembelajaran dengan menggunakan metode SQ3R sudah mulai berjalan dengan baik. Hal ini terbukti bahwa dari 24 indikator yang dilakukan guru sesuai dengan metode SQ3R yang terlaksana 21 indikator atau 87,50%. Sementara hasil observasi pada siswa menunjukkan bahwa dari 24 indikator yang terlaksana berjumlah 20 indikator atau 80,33% dan berada pada kategori baik. Sedangkan pada siklus ketiga, proses pembelajaran sudah berjalan sesuai harapan. Hal ini terbukti bahwa dari 24 indikator yang digunakan sesuai dengan metode SQ3R, yang terlaksana 23 indikator atau 95,83%. Dan hasil observasi pada siswa menunjukkan bahwa dari 24 indikator yang terlaksana berjumlah 23 indikator atau 95,83% dan berada pada kategori baik. Jadi kemampuan membaca pemahaman siswa semakin meningkat mulai dari siklus 1, 2, dan siklus 3. Nah, untuk hasil penelitian ini saya dapatkan dari ini ya, hasil dan pembahasan ini dari siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Selanjutnya, Kelebihannya, penulisan dari isi abstrak sudah baik karena penulis dapat memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap kegiatan penelitian tentang penerapan metode pembelajaran SQ3R untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 4 SD Negeri 46 Parepare. Nah, hal ini terbukti dari ini ya, di bagian abstrak. Di bagian abstrak sudah lengkap ya. Di sini sudah terdapat tujuannya, pendekatan yang digunakan, jenis penelitian, hasilnya juga sudah dicantumkan di sini. Selanjutnya, kelebihannya, hasil penelitian dijelaskan secara rinci. Nah, tadi untuk hasilnya, ini ya, dari mulai siklus pertama, nah ini dijelaskan secara rinci. Siklus kedua, dan terakhir siklus ketiga, ini dijelaskan secara rinci. Kelebihan yang terakhir yakni literatur yang digunakan sangat banyak sehingga dapat memperkuat penelitian tersebut. Nah, ini buktinya. Untuk literaturnya sangat banyak, terbukti ya, sangat banyak. Baiklah, selanjutnya kekurangan.
kekurangan dari jurnal ini yaitu objek dari penelitian tidak dicantumkan. Jadi di dalam jurnal ini untuk objek penelitiannya tidak dicantumkan. Baiklah, itulah review dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.